Jadi gunanya lurus ini apa Mas Haji? Jadi gini, ketika lurus, jadi hasil sirip ini ketika barongan dimangapkan jadinya seperti ini teman-teman. Seperti ini teman-teman, dia tetap menyatu. Jadi teman-teman bisa memahami, dia akan tetap menyatu. Oke, gas. Oke guys, ini saatnya kita gas. Oke guys, saatnya kita gas ya. Oke teman-teman, jadi ini udah nampak ya teman-teman ya, pucuk bornya udah nampak. Alhamdulillah kita pas dan tepat sasaran seperti titik kita guys ya. Oke. Oh ya guys, buat kalian yang ingin mengikuti giveaway berhadiah 1 unit kepala barongan super besar dan 1 unit kepala kucingan devil, teman-teman bisa ikuti persyaratannya di bawah di deskripsi ya. Teman-teman bisa ikuti di situ dan akan kita random di 150.000 subscriber dan di 200.000 subscriber. Oke, cekicrot. Terima kasih Mas Haji, barangnya sudah sampai. Terima kasih Mas Haji, barongannya sudah sampai. Ini barongan. Terima kasih Bang Haji, barangnya sudah sampai. Ini dia barangnya. Terima kasih Bang Haji. Woi guys, buat kamu yang baru bergabung, iya kamu, please lah ya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share, supaya channel ini makin semangat untuk membuat video terbaru setiap hari untuk menghibur kalian semua. Oke, selamat menonton, cekicrot. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau kasih tahu ke teman-teman buat pemula ya, buat pemula yang ingin mengebor as barongan untuk devil guys ya. Itu sangat penting banget dan sangat harus tahu triknya guys ya, karena nggak sembarangan gitu guys, nggak sembarangan asal-asal ngebor aja gitu guys ya. Kecuali barongan kedirian, kalau barongan kedirian ataupun klasikan barongan yang sejenis bukan devil guys ya, itu dia tuh kita bor di mana aja bagian belakang lah, maksudnya bagian belakang itu nggak masalah guys ya. Tapi kalau untuk barongan devil itu memang harus tahu trik dan cara-caranya lah ya guys ya. Jadi di sini aku mau kasih tahu ke kalian semua supaya teman-teman tahu nih guys. Oke, jadi yang pertama kita harus mempersiapkan yang namanya mal buat sirip. Oke guys, mal buat sirip cetakan ya guys ya. Kalau nggak tahu mal itu namanya cetakan sirip guys ya. Oke, jadi di sini kita sudah mempersiapkan, ini adalah kertas nasi yang sudah kita bentuk mal sirip guys ya. Tetapi mal sirip ini sebenarnya setiap barongan berbeda. Setiap barongan berbeda bentuknya. Kalau barongan yang besar ya kita kasih besar, kalau barongan yang kecil kita kasih kecil. Ini hanya sekedar contoh aja guys ya. Ini hanya sekedar contoh, dan ini tuh mal sirip yang ini guys. Mal sirip yang ini. Nah ini guys, karena barongannya lebih besar yang ini daripada yang ini, jadi kita sebagai contoh aja kita menggunakan yang ini guys ya. Oke guys, jadi yang pertama gini guys. Yang pertama teman-teman harus membuat malnya terlebih dahulu seperti ini. Contohnya teman-teman paskan di sini, lalu teman-teman gambar. Nah, ketika sudah teman-teman gambar, sekiranya teman-teman sudah merasa pas atau bentuknya sudah merasa cocok dengan barongan teman-teman yang teman-teman buat gitu kan. Jadi teman-teman bisa langsung teman-teman taruh sini ya kan. Teman-teman taruh sini nih gini, sekiranya posisinya gini atau gini, itu terserah teman-teman lah. Yang pastinya tuh suka teman-teman maunya seperti apa, karena kita nggak bisa memastikan garapan itu harus seperti itu, nggak boleh beda, nggak boleh gini, nggak bisa teman-teman. Kita harus mempunyai karakter sendiri. Kalau kita garapannya bisa lebih baik, bisa lebih bagus, itu malah justru lebih bagus lagi guys. Oke, jadi di sini kita sudah mempersiapkan malnya, kita taruh sini guys ya, kita taruh sini. Oke, jadi gini teman-teman. Nah, ini kenapa saya menggunakan mal ini. Kebetulan nanti kalau saya jadi pasang siripnya ya tetap saya pasang sih guys ya, tetap saya pasang. Ini saya tetap menggunakan mal ini guys, tetap menggunakan mal ini ya kan, tetapi nanti bagian ini kita perpendekkan. Ini kita perpendekkan guys ya, jadi nggak panjang seperti ini guys. Oke, paham kan teman-teman? Jadi gini teman-teman, ini kenapa kok menutupi serungut. Nih ada serungut ya teman-teman, serungut ya kan. Ini kenapa menutupi? Oke, jadi saya jelaskan juga. Dan di sini nanti ini versinya
serungut ini akan nimpah di atasnya ini sirip ini guys. Nah, di sini ada sirip ya, yang siripnya nanti akan seperti ini. Jadi serungutnya ini akan naik ke sini guys. Nah, seperti ini. Dan di sini bisa kita sambungkan ke sini ataupun kita sambungkan ke sini ataupun gimana, itu versi teman-teman semua lah maunya seperti apa. Yang pastinya ini karena ininya sudah besar, kalau Aji Pratama kebawakan seperti ini tidak bisa dipotong teman-teman, terlalu tipis. Nah, teman-teman paham? Ini terlalu tipis untuk bagian yang ini. Ketika kita kasih tulang, dia tuh jadi berpisah tulang di sini. Nah, oke teman-teman, makanya nih Aji Pratama naikkan ya kan, supaya di sini tuh tebal. Nah, tebal, jadi tulang ini kita bisa langsung ke sini, tulang ini ke sini gitu guys ya. Oke. Nah, di sini tuh udah kita garisi guys ya. Ini udah kita paskan contohnya seperti ini ya kan. Teman-teman udah mempersiapkan seperti ini. Lalu teman-teman tinggal mengasih tanda titik. Di bagian manakah tanda titik itu? Jadi gini teman-teman, tanda titik itu ada di bagian ini teman-teman. Nih, kenapa di sini Mas Haji? Jadi gini, buat teman-teman yang mau membuat barongan devil itu tergantung sirip kita. Maaf teman-teman, tangan saya seperti ini ya, sorry. Nggak sengaja sih. Tadi itu maunya gini, cuman oke, kita ganti aja guys ya. Oke. Jadi gini, kenapa titiknya di sini? Nah, jadi titik itu nggak harus di sini, dan titik itu mengikuti bentuk siripnya teman-teman. Titik ini gunanya apa? Titik ini akan kita bor. Inilah yang akan kita bor. Jadi gini, aku jelaskan sama teman-teman ya. Aku jelaskan. Ini kita harus pas di bagian sudut pemotongan atau sirip yang akan kita belah. Contohnya nih teman-teman. Nah, nih. Ini kan akan kita belah teman-teman ya. Ketika kita membuat sirip masih berbentuk papan, kita masih menyatukan. Tapi ketika kita pasang ini akan kita belah ya. Akan kita belah seperti ini. Lalu teman-teman harus mengepaskan titik ini di bagian ini. Contohnya dari sini teman-teman ke atas. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman sudah paham. Jadi saya jelaskan di sini contohnya seperti ini teman-teman. Barongan yang sudah Aji Pratama pasang tanduk pasang sirip dan udah Aji Pratama bor. Oke guys ya. Di sini tuh ada as ini saya menggunakan bambu. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Ini dan ini itu wajib lurus. Setidaknya itu lurus lah, walaupun itu hanya geser sedikit, setidaknya lurus. Dari sini ya, teman-teman bisa lihat ini ada sambungan bagian apa namanya ini? Bagian sirip ya kan. Jadi teman-teman itu harus ngepaskan bagian as ini ke sini. Nah, seperti itu. Maupun itu kanan dan kiri. Oke guys, nanti akan saya jelaskan bagaimana supaya lurus. Jadi kanan dan kiri itu bisa lurus. Nanti akan kasih tahu caranya. Jadi gunanya lurus ini apa Mas Haji? Jadi gini, ketika lurus, jadi hasil sirip ini ketika barongan dimangapkan jadinya seperti ini teman-teman. Seperti ini teman-teman, dia tetap menyatu. Jadi teman-teman bisa memahami, dia akan tetap menyatu. Tetapi ketika kita mengebor as ini di belakang melewati perbatasan yang kita potong ini ya. Contohnya ini titiknya ya kan. Titiknya di sini kita melewati bagian sini. Berarti kita ngebor di sini. Dia akan terpisah. Gitu teman-teman. Dia akan terpisah dari sirip ini dengan sirip ini. Jadi kalau kita pandang-pandang dengan detail barongan itu, kalau siripnya terpisah kurang gimana lah gitu guys ya. Karena kalau dia itu menyatu itu lebih bagus, lebih menurut saya sih itu memang lebih baik sih daripada terpisah. Kecuali terpisahnya ibarat kata nggak terlalu jauh gitu, ibarat kata nggak masalah. Tapi kalau kadang itu banyak banget yang terpisahnya itu sangat jauh guys. Jadi sirip ini dengan sirip bawah dengan sirip atas itu terpisahnya terlalu jauh. Nah, jadi kalau ini kan ini benar-benar masih nempel guys. Bisa teman-teman lihat masih nempel, maupun kanan dan kiri guys ya. Oke, saya kasih tahu, maupun kanan dan kiri. Oke teman-teman, tuh kanan kiri ya. Nah, itu masih nempel teman-teman. Nah itu teman-teman lihat, itu masih menyatu gitu. Setidaknya tuh tidak terlalu jauh banget lah guys ya, tidak sampai 1 cm atau gimana. Kalau bisa itu tetap menyatu gini lah. Nah, kalau bisa seperti ini. Itulah gunanya kita harus meluruskan dari bagian ini dengan bagian ini teman-teman. Oke, sekarang langsung saja kita coba ya. Kita coba yang tadinya udah teman-teman paskan ya, udah teman-teman paskan seperti ini ya kan. Nah, udah teman-teman kasih titik ya kan. Teman-teman tinggal nandai. Ini berapa teman-teman tandai ya kan. Terus ke sini berapa. Kalau sini kurang panjang ya udah teman-teman munduri lagi seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Yang ini tadi segini ya, kita tandai, sap. Terus yang ini ke belakangnya kita tandai. Lalu kita puter. Nah, puter seperti ini teman-teman ya kan. Sama seperti itu. Ini ukuran berapa tadi, sini tingginya seberapa.
Jadi bagaimana supaya kita ngebor itu bisa lurus titik ini dengan titik sebelah, setidaknya melesetnya tidak terlalu jauh guys ya, setidaknya tidak terlalu jauh banget melesetnya. Karena ini teman-teman dan sepengalaman Aji Pratama itu sering banget dulu yang masih Aji Pratama bingung kan, belum tahu triknya seperti apa, itu bahkan sampai 10 kali pernah untuk ngebor bagian as ini selalu miring, mengot atau gimana itu kan. Dan kita pun harus paham juga bor kita harus benar-benar tidak baling ya. Kalau bor kita baling pastinya hasil bor kita tetap miring guys ya. Oke, jadi di sini Aji Pratama akan kasih tahu caranya bagaimana. Oke guys, langsung saja guys ya. Sebelumnya kita mengukur bagian sebelah kanan atau kiri, terserah teman-teman mau ngebor yang mana nih. Nah, jadi kalau teman-teman mau ngebor sebelah kiri, kita atur yang sebelah kanan nih. Kalau teman-teman mau ngebor sebelah kanan, kita atur sebelah kiri. Jadi di sini Aji Pratama akan ngatur yang sebelah kanan ya. Oke, ini kita ukur seperti ini teman-teman ya. Ini kita ukur segini ya kan, spread, lalu turun ke bawah. Kita ukur, oh ternyata dari sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Nih. Lalu yang kita lakukan sekarang, kita harus memberi tata kecil ya teman-teman, tata kecil sebagai tandanya. Oke teman-teman, sekarang kita coba ya. Ini akan Aji Pratama taruh sini, akan Aji Pratama taruh sini ya kan. Oke teman-teman, nah di sini teman-teman ya. Oke, jadi titik kita itu di sini teman-teman ya, titik kita tuh ini. Nah, titik kita di sini ya kan. Lalu yang kita lakukan kedua ya kan, kita menggunakan tata satu lagi teman-teman. Nah, tata satu lagi yang kecil nggak masalah, lalu kita paskan gini teman-teman, kita paskan gini ya. Nah, kita ukur ini tingginya seberapa, contohnya seperti ini ya kan, kita ukur taruh sini. Nah, oke, maaf teman-teman ya, pensilnya bujel ini teman-teman. Bujel terlalu kecil. Nah, lalu ini kita selipkan di sini teman-teman, bisa teman-teman lihat nih, teman-teman selipkan di bagian ini. Oke, seperti ini. Kalau bisa benar-benar selip lah. Nah, jadi gini teman-teman, ini akan kita bor dan saya akan jelaskan bagaimana caranya ngebornya guys ya. Oke, ini seperti ini, kita balik teman-teman, kita balik. Oke teman-teman, jadi di sini kita membutuhkan satu orang atau teman kalian atau bapak kalian atau mbah atau kakak, mama, adik, siapapun yang bisa memegang. Nah, bisa teman-teman minta tolong sebentar ya kan, supaya kita tahu lurus atau enggaknya. Jadi gini teman-teman, ini bor ya kan, bornya kita menggunakan ukuran berapa nih ya, lupa aku guys, benar-benar lupa ini ukuran berapa ya kan. Kita suruh ke belakang. Nah, kita suruh ke belakang. Jadi contohnya seperti ini. Oke teman-teman, jadi sini aku akan kasih tahu bagaimana caranya untuk mengebor ini guys. Nah, jadi gini, teman kita di sini dia tuh yang mengatur ketinggian atau rendahnya. Nah, tinggi atau rendahnya saja, bukan masalah miring ke depan atau ke belakang. Kalau miring ke depan itu urusan saya, miring ke belakang itu urusan saya. Tapi kalau atas bawah itu urusan dia. Oke, jadi contoh seperti ini. Turun dikit Oke. lagi, Nah, turun lagi lagi. banyakan, pas Tembak. Oke guys, jadi di sini bagian saya untuk meluruskan dengan tanda yang ini teman-teman. Tanda yang ini kita meluruskan bagian itu. Coba gimana? turun sedikit lagi, naik sedikit, oke, terus Masih? terus Masih? bawah sedikit, Oke. terus tembus, Hah? Oke. Lurus. kurang naik, yang bawah, oke, naik ke atas, nah, Oke. oke, Oke. terus belum tembus, Udah? bawah sedikit, Hah? bawah sedikit ujungnya, oke, Udah. Mbak, Oke. naik sedikit aja. Mana sih? Enggak, sedikit aja. Pak Ijo ini kok. Oke, gas. Oke guys, ini saatnya kita gas. Nah, oke guys. Saatnya kita gas ya. Oke teman-teman, jadi ini udah napak ya teman-teman ya, pucuk bornya udah napak.
Alhamdulillah kita pas dan tepat sasaran seperti titik kita guys ya. Oke, ini titik kita, ini akan kita paskan, kita jebolkan itu guys ya. Oke, ini kita jebolkan. Alhamdulillah. Oke guys, kebetulan ini asnya ngepres panjangnya guys ya, asnya panjangnya ngepres. Oke teman-teman, akan kita coba pasang as bambu. Kita cek dulu di sini. Oke guys, oke. Ternyata sing ngukur goblok. Oke guys, alhamdulillah hasil kita mantap ya kan. Dia tuh lurus guys ya, hasilnya lurus. Jadi titik sasaran kita kiri dan kanan itu pas guys ya. Oke, titik sasaran kita pas ya kan. Setidaknya tuh kalau memang benar-benar meleset ataupun dia tuh nggak pas, itu nggak terlalu jauh guys. Tapi kalau benar-benar sampai 1 cm aja dia tuh lebih ke samping atau ke depan ataupun ke belakang, dia tuh sangat ngaruh jika kita mangapkan guys. Kalau mangapnya sedikit nggak ngaruh, tapi kalau udah mangap mentok itu bentuknya tuh akan ngaruh sekali guys ya. Oke. Alhamdulillah, kalau dulu saya ngebor seperti ini tuh 5, 4, 3 sampai 10 kali gagal terus guys. Itu pengalaman saya yang pernah saya lakukan, dan ini pengalaman saya yang pernah saya temukan lah ketika saya untuk mengepaskan borboran itu bagaimana ya kan. Jadi seperti itu pengalaman saya guys. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba di rumah silakan, atau ingin mencoba. Oke teman-teman, mungkin itu aja sedikit pengalaman Haji Pratama yang bisa Haji Pratama berikan untuk di video kali ini sama teman-teman. Jadi yang mau mencoba silakan dicoba guys ya. Tapi kalau teman-teman ada cara lain mungkin yang lebih simple, lebih praktis ataupun lebih gampang, silakan. Karena ini cara Haji Pratama, pribadi Haji Pratama biasa untuk digunakan pembuatan barong devil mengebor seperti itu guys. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu mengikuti channel Haji Pratama. Jangan lupa didukung terus channel ini supaya saya makin semangat membuat video setiap hari untuk kalian semua guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.